Analisis sentimen pada aplikasi Instagram menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Abstrak. Naive Bayes Classifier adalah metode klasifikasi yang bekerja berdasarkan prinsip probabilitas sederhana, dengan asumsi bahwa setiap variabel yang digunakan untuk menjelaskan data saling bebas atau tidak saling memengaruhi. Instagram sebagai salah satu media sosial terpopuler telah menjadi wadah bagi pengguna untuk mengekspresikan opini dan pengalaman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Instagram dengan memanfaatkan metode Naive Bayes Classifier, yang dikenal efektif dalam klasifikasi teks. Data yang digunakan berupa 1000 komentar pengguna yang telah melalui proses pre-processing, termasuk normalisasi kata, penghapusan subword, dan stemming. Selanjutnya, fitur teks dikonversi ke bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF dan dilakukan seleksi fitur dengan C-square. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes mampu mencapai akurasi hingga 84% pada pembagian data latih dan uji 90:10. Evaluasi model menghasilkan nilai presisi sebesar 0,7097, Recall 0,4783, dan FI score 0,5714. Mayoritas opini pengguna bersifat negatif, dengan beberapa faktor seperti stabilitas aplikasi dan pengalaman pengguna menjadi penyebab utama. Penelitian ini dapat memberi wawasan kepada pengembang untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna. 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini membuka banyak peluang pada layanan online agar bisnis dapat bertahan di masa yang akan datang, yang sudah semakin kompleks. Indonesia menjadi negara pengguna internet yang memiliki persentase paling tinggi di dunia. Menurut studi yang dilakukan WR Social pada Januari 2023, negara Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet. Berikut diagram pengguna internet dari bulan Januari 2012 sampai bulan Januari 2023. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar individu, tetapi juga sebagai platform untuk mengekspresikan opini, berbagai pengalaman, bahkan mempengaruhi keputusan publik dan citra suatu merek. Salah satu media sosial yang paling populer dan memiliki jumlah pengguna aktif yang sangat besar adalah Instagram. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membagikan foto, video, atau cerita, dan melakukan siaran langsung dengan mudah. Popularitas Instagram yang terus meningkat menjadikannya sebagai ruang yang sangat potensial dalam menggali opini publik. Banyak pengguna yang membagikan pengalaman mereka terhadap suatu produk, layanan, atau bahkan aplikasi itu sendiri, termasuk opini terhadap Instagram itu sendiri sebagai sebuah platform. Dengan banyaknya opini yang diunggah setiap hari, penting untuk melakukan analisis sentimen guna, memahami persepsi dan respon pengguna terhadap aplikasi Instagram. Analisis sentimen adalah proses pengolahan data teks untuk menentukan apakah suatu opini bersifat positif, negatif, atau netral. Informasi ini sangat berguna dalam evaluasi kualitas layanan, strategi pemasaran, hingga pengambilan keputusan dalam pengembangan produk ke depan. Dalam konteks ini, salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis sentimen adalah Naive Bayes Classifier. Metode ini merupakan teknik klasifikasi berbasis probabilistik yang sederhana namun efektif, terutama dalam menangani data teks. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan klasifikasi dengan akurasi yang cukup tinggi meskipun menggunakan asumsi independensi antar fitur. Hal ini menjadikannya sangat sesuai untuk digunakan dalam analisis sentimen di media sosial yang umumnya terdiri dari data teks pendek dan bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sentimen para pengguna terhadap aplikasi Instagram dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Data yang digunakan berasal dari unggahan atau cuitan pengguna di platform Twitter yang menyebutkan atau memberikan pendapat tentang Instagram. Dengan analisis ini,
Diharapkan dapat diketahui bagaimana persepsi pengguna terhadap Instagram, serta memberikan visualisasi berupa frekuensi kata atau opini yang sering muncul. Hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui performa metode Neff Bias dalam mengklasifikasikan sentimen, tetapi juga dapat memberikan masukan bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Berikutnya, yang ketiga, hasil dan pembahasan. Tahap pertama itu ada input dataset, di mana data-data yang telah dikumpulkan dari postingan komentar para pengguna Instagram lalu dilabeli secara manual oleh pemilik dataset. Dataset ini terdiri dari 1000 komentar yang dibagi menjadi 3 kelas label, yaitu ada negatif, positif, dan bagian netral. Berikut untuk review pengguna Instagram mengenai aplikasi Instagram. Ada username, ada reviewnya, kemudian ada rating. Rating 1 sampai 2 itu termasuk rating negatif, kemudian rating 3 disebut dengan rating netral, kemudian 4 sampai 5 itu rating positif. Kemudian setelah itu lakukan word normalization pada bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman yang lebih dikuasai. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Kata-kata singkat seperti ketika diubah menjadi kata baku ketika, GW menjadi saya, LBIH menjadi lebih, dan KC menjadi gaul. Kata-kata itu diubah menjadi kata-kata yang lebih baku. Kemudian masuk ke tahap stop word removal, di mana kata-kata yang dianggap tidak memberikan informasi penting atau makna khusus akan dihapus. Kemudian kata tersebut termasuk dalam kategori kata bantu atau kata hubung yang sering muncul seperti dan, atau, juga, di, dari, dan sebagainya. Pada tahap ini, kata-kata yang ada di dalam daftar stop word diidentifikasi dan dihapus dari teks. Berikut kata-kata stop word yang mudah di-removal yang dilakukan menggunakan Python. Salah satu contohnya itu adalah tolong kembalikan akun IG saya, tutup IG-nya, login saya, kesalahan saya, pakai aplikasi saya, akun yang sama aplikasinya, membantu sama kecewa. Kemudian setelah tahap removal masuk ke tahap stemming, di mana tahap ini merupakan tahap pre-processing yang diperlukan untuk mengurangi variasi indeks dalam suatu data, sehingga kata-kata dengan awalan atau akhiran akan disederhanakan ke bentuk dasarnya. Hal ini memungkinkan pengelompokan kata yang memiliki makna serupa, mungkin bentuknya berbeda karena adanya imbuhan yang berbeda. Berikut rincian hasil stemmingnya itu menjadi: tolong kembalikan akun IG saya, tutup IG-nya. Oh alah, WhatsApp, lupa aku mengeluarkan. WhatsApp mula. Siapa? Soalnya kalimat stemmingnya itu menjadi tolong kembalikan akun IG saya, tutup IG-nya, login saya salah, saya pakai aplikasi saya, akun yang sama aplikasinya, bantu sama kecewa. Kemudian setelah tahap itu masuk ke tahap text processing pipeline, di mana langkah ini digabungkan menggunakan rumus Python seperti def text preprocessing process text, kemudian text sama dengan case folding text, text sama dengan text normalize text, text sama dengan remove stop word text,
text sama dengan stemming text, kemudian return text, gunanya untuk mengembalikan teks semula. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk tahap feature engineering, di mana tahap ini ada tahap TF-IDF. Setelah proses pembersihan data selesai, kemudian dilakukan pengubahan teks menjadi bentuk angka menggunakan TF-IDF Vectorizer dari library Scikit-learn. Alat ini mengumpulkan kumpulan teks menjadi sebuah matriks angka berdasarkan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Hasil dari proses ini kemudian dikonversi menjadi sebuah data frame menggunakan pandas dengan setiap kolom diberi nama sesuai kata yang ada dalam data. Cara ini memudahkan kita dalam menganalisis dan memahami hasil ekstraksi fitur. Selanjutnya, untuk menyimpan hasil TF-IDF tersebut, gunakan modul Pickle agar datanya bisa disimpan dalam bentuk file binar. Dengan begitu, kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang jika ingin menggunakannya lagi di lain waktu. Berikut hasil jumlah token yang diperoleh dari pengolahan dengan menggunakan metode TF-IDF. Seperti contohnya itu di kata abis ada 0, abis update ada 0, dan seterusnya. Ini kami mendapatkan hasilnya setelah kami proses menggunakan bahasa Python. Selanjutnya akan dilakukan seleksi fitur menggunakan chi-square untuk mengurangi jumlah fitur yang kurang relevan. Kemudian tahap selanjutnya itu ada feature selection, di mana teks diubah menjadi representasi TF-IDF. Lalu memilih fitur yang paling penting memakai teknik chi-square dari Scikit-learn. Dari proses ini diambil 1000 kata teratas dari nilai chi-square tertinggi. Pertama-tama dibuat dictionary kosong bersama keybase feature. Kamus ini akan menampung pasangan kata dan indeks yang berasal dari kosakata TF-IDF. Lalu skrip menelusuri seluruh daftar kata TF-IDF. Setiap kali menemukan kata yang termasuk dalam 1000 fitur terpilih, kata tersebut beserta indeksnya dimasukkan ke keybase feature. Dengan memangkas jumlah fitur, ukuran data menjadi lebih ramping sehingga proses pemodelan bisa lebih cepat dan berfokus pada kata-kata yang benar-benar relevan. Fitur yang akan dipilih nantinya dipakai saat membangun model klasifikasi naive Bayes. Contoh hasil seleksinya itu ada seperti abis update nilainya 1, acak nilainya 1, acc nilainya 1, account enggak nilainya 1, adakan nilainya 1, dan seterusnya. Kemudian ada tahap naive Bayes, di mana algoritma ini digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dalam data uji. Algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap atribut dalam satu kelas saling bebas dan tidak saling memengaruhi. Naive Bayes ini sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan text mining, terutama untuk menyelesaikan masalah klasifikasi data. Algoritma ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya, terutama dalam menentukan makna sebenarnya atau polaritas dari suatu kalimat, bahkan ketika ada data yang digunakan tidak seimbang jumlahnya. Kode berikut menggunakan pustaka Sklearn untuk menerapkan algoritma naive Bayes, yaitu ada form Sklearn import naive Bayes, kemudian nb sama dengan naive Bayes dot multinominal nb, kemudian nb.fit buka kurung train x tf-idf train y, kemudian ada prediction nb sama dengan nb.predict text x tf-idf, kemudian terakhir ada print nb aquary score buka kurung prediction nb text y kali 100. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan proses naive Bayes. Konversi rating menjadi dua kelas. Kelas positif rating 4 dan 5
Kelas negatif rating 1 dan 2. Rating 3 akan diabaikan karena netral. Pada kategori positif, jumlah dokumennya 229 dengan total kata 8.748. Dan kategori negatif, jumlah dokumennya 637 dengan total kata 24.867. Kata yang paling sering muncul pada kelas positif: kata saya 220, kata fitur 156, kata Instagram 153, dan kata bisa 146. Dan pada kelas negatif, kata saya 640, kata Instagram 406, dan kata bisa 389. Kata di dihilangkan karena pas presentasi kemarin tidak dipakai. Prior probability. P positif sama dengan 229 per 229 tambah 637. P negatif 637 per 229 tambah 637. Jumlah dokumennya total 229 positif ditambah 637 negatif sama dengan 866. P positif sama dengan 229 per 866 sama dengan 0,2644, dan P negatif sama dengan 637 per 866 sama dengan 0,7356. Conditional probability berkata dengan Laplace smoothing. P kata kelas, jumlah kata di kelas tambah 1 per total kata di kelas tambah P, dengan V sama dengan total jumlah kata unik gabungan. P Instagram positif sama dengan 153 tambah 1 per 8.748 tambah V. P Instagram negatif sama dengan 406 tambah 1 2000 per 24.867 tambah V. Jika ukuran konstanta V sama dengan 6000, contoh asumsi, maka P Instagram positif sama dengan 154 per 14.748 sama dengan 0,0105. P Instagram negatif sama dengan 407 per 30.867 sama dengan 0,0132. Tabel hasil ukuran F bias berdasarkan perbandingan data latih dan diuji. Pada tahap tren 90% dan pada tahap tes 10%, akurasinya 0,8391. Pada tahap tren kedua 80% dan tes 20%, akurasinya 0,8103. Tren 70%, tes 30%, akurasinya 0,8154. Dan terakhir tren 60%, tes 40% dan akurasinya 0,8069. Penjelasannya, split 90/10 memberikan akurasi tertinggi 84% dengan data lebih banyak, model belajar pola lebih baik meski set uji kecil. Split 70/30 sedikit mengungguli 80/20, menandakan trade-off data latih yang cukup dan uji yang representatif. Perbedaan akurasi antar konfigurasi tidak drastis, sekitar kurang lebih 3%, menunjukkan model cukup lebih stabil terhadap variasi ukuran data uji. Hasil evaluasi yang diperoleh melalui confusion matrix menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Confusion matrix bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah tabel confusion matrix. Dengan penjelasannya, terdapat 22 kasus true negatif yang menunjukkan klasifikasi data negatif dengan benar.
119 true positif dalam mengklasifikasikan data positif dengan benar, 9 kasus false negatif yang berarti ada data positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif, dan 24 kasus false positif yang menunjukkan adanya data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Dari evaluasi confusion matrix di atas, perhitungan nilai akurasi dapat memberikan informasi mengenai presentasi sentimen yang benar-benar diprediksi sebagai positif, negatif, serta sentimen yang diprediksi sebagai positif dan negatif. Sebagai cara mudah untuk mengingatnya, jika dimulai dengan true, maka prediksinya benar. Jika dimulai dengan false, maka prediksinya salah. Sebagai contoh, true negatif berarti prediksi sentimen yang negatif adalah benar, di mana positif dan negatif adalah hasil prediksi model, menunjukkan bahwa model memprediksi sentimen negatif dengan benar. Matrix pada precision nilainya 0,7097, pada matrix recall nilainya 0,4783, pada F1 score 0,5714, dan akurasi 0,8103. Keterangan pada tabel di atas. Precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Recall mengukur seberapa banyak data positif terambil. F1 score adalah harmonisasi precision dan recall. Akurasi adalah proporsi prediksi yang tepat. Jadi kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa metode naive Bayes classifier dapat digunakan secara efektif dengan menganalisis sentimen penggunaan terhadap aplikasi Instagram dengan menerapkan serangkaian proses processing dan fitur engineering pada model mampu mengklasifikasikan opini menjadi sentimen positif dan negatif dengan akurasi yang cukup tinggi, yaitu hingga 84% pada rasio data latih 90% dan data uji 10%. Dari hasil klasifikasi diketahui bahwa opini negatif mendominasi, mengindikasi adanya ketidakpuasan pengguna terhadap beberapa aspek aplikasi. Evaluasi menggunakan confusion matrix memperkuat hasil bahwa model cukup andal, meskipun recall masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengembang aplikasi Instagram disarankan terus memperbaiki fitur, meningkatnya stabilitas sistem, dan menyesuaikan layanan sesuai dengan ekspektasi pengguna.